Hari ini tanggal 24 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1445 Hijriah yang bertindak selaku imam sekaligus khatib Jumat akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rafiq R. Junaidi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa idul fuqara wa idul masakin. Fa idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar fala yatakallam ahadukum wa lam yatakallam faqad lawa man lawa fala jum'ata lahu. واسمعوا واسمعوا جميعا رحمكم الله. الحمد لله الذي أنزل سكينة للمؤمنين. Alhamdulilladzi ja'ala taqwa libasa solihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'taradifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjika ilaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluna bil mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi lalakum tuflihun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum qalu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqana bil karim wa nahnu ala zalika minasyakina syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Nurul Iman rahimakumullah, yang insyaallah semuanya yang hadir pada Jumat kali ini sama-sama dimuliakan Allah, sama-sama dirahmati Allah, dan sama-sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimah yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kembali Allah pilih kita, Allah muliakan kita, dan Allah hadirkan kita di masjid yang mulia ini semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang sibuk dengan dunianya, sehingga ke masjid pun tanpanya menemui kesulitan. Maka bersyukur kita Allah hadirkan di masjid ini untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala melalui peramalan Jumat kita, yang mudah-mudahan sholat Jumat kita kali ini dan yang kemarin-kemarin, serta insya Allah Allah panjangkan umur kita, jumpa lagi dengan sholat Jumat yang akan datang, semua itu diterima amal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakallah, tak lupa pula mari kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ulama sepakat bahwasanya kita selaku umat Rasul sangat amat dianjurkan sekali untuk selalu membasahi lisan kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena ketika Allah memerintahkan manusia untuk sholat 5 waktu, Allah tidak sholat. Mengapa? Karena sholatnya perintah Allah. Allah tidak sebagai penyembah, tapi Allah sebagai zat yang disembah oleh manusia. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk saum, berpuasa bulan Ramadan, Allah pun tidak berpuasa. Mengapa? Karena Allah tidak butuh makan dan minum. Allah berdiri sendiri, kuasa atas segala-galanya. Dan ketika Allah merintahkan manusia, kaum muslimin menunaikan ibadah haji, umrah, sedekah dan sebagainya, Allah pun tidak melaksanakan itu. Karena semua itu adalah perintah Allah. Allah yang merintahkan itu semua. Seyogyanya kita sebagai hamba Allah yang menjalankan itu semua. Namun ketika Allah memerintahkan manusia itu bersalawat kepada Nabi, justru Allah yang pertama sekali bersalawat kepada Nabi, disusul oleh para malaikatnya. Salawat Allah memberikan rahmat dan ampunan, sedangkan salawatnya para malaikat memohonkan rahmat dan ampunan. Untuk siapa? Tentu untuk kita semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawat kepada Nabi dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Innallaha malaikatahu yusholluna Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam taslima. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengingatkan sekaligus mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benar takwa, yakni wimtisalu awamirillah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, serta wastinabun nawahihi, meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja dengan perintah dan larangan ini Allah senantiasa merahmati kita, memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia yang sementara ini sifatnya dan urusan alam kubur yang sedang menanti-nanti kita,
serta akhirat yang selama-lamanya. Dan semoga pula Allah pada akhirnya menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang lakum tattaqun. Inna akrakum inda atqakum. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin, jemaah Jumat Masjidul Iman rahimakallah. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, 5 dan 6. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa rada asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia atau manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati fal ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pemahaman ayat tadi, fungsi kita hidup di dunia ini supaya beribadah kepada Allah semata-mata saja, memenuhi dan menjalankan syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Walaupun nyatanya hidup kita ini ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, karyawan, baik swasta maupun ASN atau pegawai negeri, bahkan pendakwah sekalipun dan lain sebagainya. Ketahuilah sebenarnya mereka itu hanya menunggu ajalnya saja. Untuk mengisi waktu, Allah titipkan kepada mereka rumah yang mewah sebagai mainan, mobil mewah, kendaraan, semuanya, uang, anak-anak, istri yang cantik. Bahkan tidak sedikit manusia ini memiliki tanah yang berhektar-hektar dan sebagainya, untuk dinikmati semua itu dalam hidup dunia yang sifatnya sementara ini. Hadirin rahimakumullah, dari mana dan semua itu Allah pasti pertanyakan di akhir nanti. Bagaimana cara mendapatkannya, kemana pula dibelanjakan harta itu. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah Allah memberikan semua itu untuk fasilitas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya untuk berpoya-poya atau melakukan hal-hal perbuatan dosa yang dilarang oleh agama kita. Hadirin rahimakumullah, betapa banyak manusia yang telah menyalahgunakan fasilitas itu yang Allah berikan, baik di tubuhnya maupun di hartanya, tangannya, matanya, kaki, lisan, dan kupingnya tidak digunakan untuk ibadah pada Allah. Hartanya, jabatannya, semua itu malah membuat dia semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasionya, otaknya digunakan untuk mengakal-akali hukum Allah. Yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal, dan yang halal dibuat remang-remang dan sebagainya. Kalau hukum Allah, kalau hukum manusia bisa dibeli, hukum negara bisa dibeli, tapi tidak dengan hukum Allah. Allah akan menghakimi kita seadil-adilnya. Wa may ya'mal misqala khairan yarah wa may ya'mal misqala syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun akan mendapatkan pahala yang baik,
dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah pun akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pergunakanlah waktu hidup ini di muka dunia ini dengan sebaik-baiknya, karena amal perbuatan kita baik dan buruknya akan menentukan tujuan akhir kita di akhirat nanti, ke surgakah atau ke nerakakah. Berusahalah untuk menjadi orang yang beriman, karena orang beriman itu beruntung. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman. Siapa mereka? Waladna hum fi sholati khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, istiqomah dalam salatnya. Hadirin rahimakallah, berkaitan dengan ini semua, mari kita jaga iman kita, walaupun amal kita masih sedikit, malah justru dosa kita yang banyak. Jangan berkecil hati, pertahankanlah iman kita, Islam kita sampai kita wafat, karena kualitas iman seorang yang akan menentukan mulia dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Musa itu bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kau ciptakan surga dan neraka untuk manusia? Lalu Allah memberikan bibit gandum yang terbaik kepada Nabi Musa. Lalu Allah perintahkan untuk menanamnya, dan Allah siapkan tanah yang luas. Lalu Nabi Musa alaihissalam bercocok tanam apa yang diperintahkan Allah. Singkat cerita, hasil panen berlimpah, panennya tumbuh hijau dan segar memandang matanya. Singkatnya, ketika itu padi menguning dan berbuah baik, tibalah panen raya. Nabi Musa panen, dari hasil panen itu didapati ada dua jenis padi. Yang pertama, padi yang berkualitas baik. Yang kedua, padi yang kurang baik atau buruk. Kemudian Nabi Musa mensortir padi-padi itu, didapatilah bahwa padi yang berkualitas baik itu dipisahkan dengan yang kurang baik. Yang baik disimpan ke lumbung padi, lumbung padinya pun terbuat yang terbaik, kokoh, bagus, terjaga keamanannya untuk menghindari jangan sampai padi yang baik menjadi busuk. Kemudian padi yang kurang baik ini dibuang begitu saja, bahkan ada yang dibakar karena tidak manfaat untuk Nabi Musa dan para pengikutnya. Inilah gambaran kita kenapa manusia diciptakan Allah. Jadi manusia yang baik, tentu Allah siapkan surga yang baik juga dengan segala fasilitas kebaikannya, kenikmatannya. Orang yang surga dijamin pasti akan bahagia. Dan manusia yang buruk, Allah siapkan neraka jahanam yang dalamnya sangat-sangat mengerikan dan menakutkan sekali. Itu diperuntukkan bagi manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali dosa meninggalkan salat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, sekali saja kita tidak salat, maka nama kita akan terpampang di pintu nerakanya Allah. Bagaimana dengan bertahun-tahun tidak salat? Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini khatib mengajak kepada kita semua. Rasulullah bersabda, wa'ajilu bisalati qoblal gaut, segala salat sebelum waktunya habis.
wa ajilu bi taubati qabla maut, dan salatlah sebelum, bertobatlah sebelum ajal menjemput kita atau maut datang. Demikian khutbah singkat ini, semoga saja bermanfaat dan menjadi asbab hidayah buat kita semua. Barakallahu li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrihi bada bi nafsihi wasana bil malaikati qudsi wa qala wa lam yaj'al qaul alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Wajibullaha ila ma'adakum wa sallu wa sallim ala man bihadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in warda wa lahum birahmatika marrahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'ani imama. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illallah. Allah madfa'na al bala wal waba wal ghala wal faqsha'i wal munkari wal bagh wa sadaida wal mihan wa su'al pitani ma zahara minha wa batan min baladna hada khossah wa min buldal muslim Indonesia fi Palestina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatil kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar innahu wal ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufakum fa inna tasmiyatu min tamis shalah. Lurus dapatkan sabnya untuk sempurna salat berjamaah. Imam Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.